Saudari-saudara pemirsa Suara Karmel yang dikasihi Tuhan. Berikut ini saya akan membacakan homili hari Minggu biasa ke-25 tahun A, tahun 2020 yang disiapkan oleh Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Malang dan Keuskupan Manokwari Sorong. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi pelajaran tentang sikap hidup yang sangat mendalam dengan suatu perumpamaan. Pada waktu itu, orang-orang yang mendengarkannya menafsirkan dan menarik kesimpulan, masing-masing menurut daya tangkapnya sendiri. Tetapi Matius dalam Injilnya menolong kita memberi keterangan tentang makna perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Perumpamaan itu memberi koreksi atau pembetulan pengertian banyak orang tentang hak dan jasa di bidang sosial ekonomi yang hidup di zaman Yesus di Palestina. Perumpamaan di dalam Injil yang kita dengarkan tadi juga menimbulkan masalah bagi orang-orang zaman sekarang tentang pengertian mengenai keadilan. Saudari-saudara terkasih, dalam perumpamaan itu, para pekerja menuntut perlakuan yang wajar, pantas, masuk akal, dan adil. Perumpamaan itu memang bisa ditafsirkan menurut pelbagai segi pandangan, misalnya dari segi kesepakatan kontrak, dari segi situasi dan kondisi pekerjaan serta waktu yang harus dilaksanakan, atau dari segi etika, kepekaan, dan kejujuran. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius hari ini adalah kemurahan hati luar biasa Allah, belas kasihannya, dan ciri-ciri nilai baru yang berlaku untuk kerajaan Allah yang telah didirikannya bagi kita. Inti masalahnya ialah suatu kenyataan bahwa si pemilik kebun anggur tidak membedakan banyaknya gaji yang diberikan kepada pekerja-pekerja yang bekerja menurut perbedaan waktu kerja yang panjang maupun pendek. Protes pekerja-pekerja ini secara manusiawi memang masuk akal. Tetapi puncak masalah yang ingin dilukiskan dalam Injil ialah pertanyaan si pemilik kebun anggur. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ditambahkan lagi kata-kata pemilik kebun anggur ini, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Dan akhirnya puncak pertanyaannya, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Pemilik kebun anggur berbuat menurut haknya, yaitu membayar pekerja-pekerja bukan atas dasar jasa-jasa mereka, melainkan lebih atas dasar belas kasihnya sendiri. Saudari-saudara kekasih Allah, perumpamaan hari ini menegaskan kepada kita bahwa kemurahan hati atau belas kasihan tidak dapat dipersalahkan atau dianggap sebagai ketidakadilan. Inilah ajaran kitab suci. Dalam Perjanjian Lama tercantum ajaran bahwa Allah Pencipta adalah baik dan murah hati kepada siapapun yang datang kepadanya. Allah ini dalam Perjanjian Baru tampil dan hidup di dalam pribadi Yesus. Dan dalam diri Yesus terjadilah kebaikan, belas kasih, dan kemurahan hati yang mengatasi keadilan. Karena itu, barang siapapun yang ingin mengikuti Yesus sebagai murid dan sahabatnya harus berbuat dengan mengikuti landasan hidupnya, yaitu kasih, kemurahan hati, dan belas kasihan.
bukan keras hati dengan hanya mau mempersoalkan atau memperhitungkan, apalagi dengan tidak berbelas kasihan. Allah, yaitu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah memperkenalkan dirinya dalam bacaan pertama hari ini. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Bukankah masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja yang bekerja 11 jam di kebun anggur itu juga menggambarkan masalah keadaan di dalam masyarakat kita? Ada orang yang telah bekerja sekuat tenaga, penuh dedikasi, tak mengenal lelah, maka ia menuntut seperti dilakukan oleh pekerja-pekerja dalam perumpamaan yang telah bekerja 11 jam. Keadaan ini dapat terjadi di banyak lingkungan hidup dan kerja, di lingkungan lembaga, perusahaan, bahkan lingkungan kita sebagai gereja. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kita jangan sampai lupa bahwa tidak ada seorang pun dapat merasa patut, apalagi berhak menuntut berkat yang sudah disediakan Allah baginya. Pekerjaan atau jasa baik apapun yang kita lakukan tidak memberi hak untuk kita menuntutnya dari Allah. Di dalam kerajaan Allah tidak dikenal hak-hak khusus serupa itu. Terhadap Allah, kita tidak mempunyai hak. Untuk mengatasi perasaan, tuntutan, atau ketidakpuasan semacam itu, kita harus mengarahkan perhatian kita kepada wajah Yesus yang berbelas kasihan. Di sanalah kita melihat nyata wajah Allah yang murah hati. Pandangan dan pemikiran manusia terbatas, sedangkan belas kasih dan rahmat Allah tak mengenal batas. Allah tidak berbuat dengan ukuran kita. Ukuran Allah yang dipakai Yesus ialah melihat sesama sebagai saudara dan saudari, seperti dibuktikan dalam seluruh hidupnya. Sebab menurut Yesus, Allah Bapanya, apabila Ia memilih seseorang dan memberikan rahmat khusus, berkat ataupun pahala kepadanya, Ia kemudian tidak menyingkirkan orang lain ataupun mencabut rahmat-Nya daripadanya. Saudari-saudara kawanan yang disayangi Tuhan, berkat dan rahmat Allah sungguh tak terbatas, dan setiap orang masing-masing menerima bagiannya sendiri. Barang siapa menerima lebih daripada lainnya, janganlah ia sombong, apalagi menyingkirkan orang lain. Hanya dengan demikian, ia mulai memahami nilai-nilai sikap hidup yang berlaku dalam kerajaan Allah yang didirikan Yesus. Disitulah baru dapat sungguh dipahami dan dilaksanakan dengan benar arti kasih dan keadilan. Yesus mengajarkan kepada kita mengatasi rasa cemburu dan iri hati.